dalam keadaan sehat walafiat ya, setelah libur beberapa hari. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan ketua. Pada pertemuan terakhir dengan Ibu di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan sudah membahas materi tentang, ada yang masih ingat tidak? Apa, Kartik? Analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha. Alhamdulillah ya, masih ingat. Apa itu? Analisa peluang usaha itu apa, Kartik? Supaya kita bisa mengetahui usaha apa yang tepat untuk kita jalani. Iya, betul. Apalagi kira-kira pembelajaran sebelumnya yang masih ingat? Siapa? Ayo, pelajaran sebelumnya nggak boleh dilupakan. Harus ingat, karena akan nyambung dengan pelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Sri, apa? Teknik untuk menentukan peluang usaha. Teknik untuk menentukan peluang usaha. Bagaimana itu? Yang pertama ada analisa SWOT. Analisa SWOT. Melihat kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman. Oke, baik ya. Jadi melalui analisa SWOT kita bisa melihat kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian hambatan apa yang kita temui dan peluang apa yang bisa kita manfaatkan. Ya, itu teknik yang pertama. Ada lagi? Masih ingat, Sri? Ya, studi kelayakan. Studi kelayakan itu teknik yang kedua untuk analisa peluang usaha. Apa itu studi kelayakan? Pernah Ibu bahas yang membedakan kita SMK dengan SMA, ya. Karena kita ini nanti ketika lulus harus siap bekerja, ya. Bekerjanya apakah itu bekerja di perusahaan atau bekerja menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ya. Beberapa di antara kalian ada yang sedang mulai merintis usaha, apa itu bisnis online, ya, atau misalnya berjualan kecil-kecilan, apa itu produk makanan atau kerajinan, itu juga sudah awal yang bagus. Nah, mungkin sebagian besar dari kita belum menyadari pentingnya pelajaran kewirausahaan ini, ya, karena kalian masih ada orang tua, masih ada saudara, masih ada kakak yang membiayai segala keperluan kita, ya. Tapi ketika nanti suatu saat kita harus mandiri, orang tua kita sudah tidak ada, kita juga kan mau tidak mau nanti berumah tangga, ya, harus bisa mandiri. Ya, mending kalau suami kita kelak bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi kan kadang kita juga sebagai perempuan, ini kebetulan di kelas logistik ini perempuan semua, ya. Perempuan memang tidak wajib bekerja, tapi kita boleh membantu perekonomian keluarga tanpa meninggalkan tugas utama kita tentunya, ya. Nah, nanti ingat, oh dulu waktu sekolah saya pernah mendapat pelajaran kewirausahaan. Saya pernah diajak praktek membuat kue, praktek membuat kerajinan. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat, ya. Oke, baik ya. Kita mulai saja, siap dengan catatannya? Oke. Nah, pelajaran kita kali ini tentang proses kerja pembuatan prototype product. Nah, ini prototype itu artinya rupa yang pertama atau awal dalam bidang desain yang dibuat sebelum dikembangkan atau diproduk secara massal. Jadi kita bikin contoh itu tidak banyak, hanya beberapa saja, ya. Nanti kalau sudah ada komitmen dengan konsumen, oke, saya pesan 5 unit misalnya, ya. Atau misalnya kalau kue, saya pesan 100 biji gitu, ya. Nah, itu baru setelah konsumen setuju. Oke, kalau rumah kan biasanya ada market, ya. Ini loh rumahnya. Atau di zaman teknologi sekarang yang sudah maju ada di komputer itu bisa 3 dimensi, ya. Jadi kita membuat sebuah rumah tapi seolah-olah kita bisa betul-betul masuk ke setiap ruangan gitu, ya. Bagaimana pintunya dibuka gitu, ya. Kita lihat dari atas, dari samping kiri, samping kanan dan sebagainya. Itu teknologi yang sudah maju bisa menawarkan seperti itu prototipe-nya, ya. Kemudian prototipe rekayasa. Nanti kalau misalkan model atau contoh sudah kita tawarkan kepada
sederhana misalnya ya, saya minta ditambah variasi, misalkan di kerajinannya ini saya minta ditambah variasi renda-renda umpamanya ya untuk satu produk kerajinan kita, atau apapun masukan dari konsumen itu harus kita pertimbangkan ya, harus kita turuti kemauan konsumen kan seperti itu. Pembeli adalah raja kan kalau dari. Nah selanjutnya, atau setelah kita uji coba ternyata ada kemacetan di bagian mesinnya, oh berarti harus ada yang diperbaiki gitu ya. Nah terakhir baru menjadi model yang sesungguhnya, ini model yang sudah melalui uji coba ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk apa kita harus membuat prototipe dan produk barang atau jasa? Oke, ya. Untuk apa kita harus membuat prototipe dari sebuah produk barang atau jasa? Ya, baik. Lanjut ya. Nah, ini maksudnya kegunaannya. Ya. Yang pertama adalah untuk pembelajaran. Ya. Jadi kita sendiri sebagai produsen itu harus belajar. Saya mau menjual makanan, misalnya aneka produk roti, ya, otomatis kita kan harus belajar dulu bagaimana membuat roti yang baik, gitu ya, yang enak, yang menarik, itu kan belajar dulu kita. Nah, setelah kita melalui proses pembelajaran, manfaat yang kedua ini adalah untuk komunikasi, seperti yang tadi Ibu bilang. Kita mau menawarkan sesuatu, tapi kita tidak ada contohnya. Kira-kira konsumen mau tidak? Tidak mau, ya belum kebayang apa sih yang mau dijual, gitu ya. Bener enggak bisa bikinnya, gitu. Kita juga harus jeli melihat keinginan pasar, keinginan konsumen. Kira-kira yang diharapkan oleh konsumen itu apa sih, gitu ya? Makanan seperti apa, gitu ya. Kebayang ya? Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya produk makanan dan minuman. Biasanya selain ada makanan, pasti ada minuman. Misalnya di kios bakso, biasanya ada minuman. Ini apa yang lagi ngetren sekarang? Minuman. Kalian suka jajan nih? Apa? Biksu, apa itu? Minuman. Iya, terus apa lagi yang ada bulat-bulatnya tuh? Boba. Iya, itu terus muncul gitu ide-ide seperti itu ya. Belakangan ada ibu lihat di YouTube itu yang lagi viral itu es apa? Es lumut. Pernah lihat ya? Terus itu ada inovasi baru gitu di bidang kuliner, makanan dan minuman. Nah, kemudian produk pelengkap. Produk pelengkapnya apa? Selain makanan dan minuman biasanya apa? Produk pelengkapnya kalian suka jajan? Seblak. Betul. Oh, ini pada doyan pedes ya. Seblak ya, misalkan, atau gorengan ya. Nah, itu pelengkap ya. Pelengkap di bidang makanan. Nah, kemudian yang potensial, yang kira-kira paling laku itu apa sih jualan? Gitu ya. Jadi kita ada tahapan-tahapannya, memilih apa ya yang mau kita produksi gitu ya. Sudah kita buat semua prototipe-nya ya, seperti itu. Lanjut, nah ini prototipe produk yang kita buat itu kan ada barang, ada jasa ya. Kalau barang contohnya apa? Contohnya produk barang apa? Tas, apa lagi? Ya, sepatu, apa lagi? Kerudung, apa lagi? Baju. Nah, itu barang. Tapi ada juga produk jasa. Nah, apa kira-kira jasa? Bayang ya? Kurir. Nah, iya, jurusan logistik kan sudah ada pelajarannya, jasa kurir ya. Sekarang lagi ngetren ya, apalagi kemarin waktu musim pandemi itu sampai makanan pun kita bisa pesan secara online dan otomatis membutuhkan jasa kurir. Nah, jasa apalagi di bidang jasa coba? Jahit, menjahit, betul, itu bidang jasa. Ya, apalagi? Ya, guru juga jasa. Ya, dokter, guru, kemudian event organizer, MC, apa itu kan bukan menjual barang,
ya, tapi yang dijual jasa. Nah, sekarang kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari produk barang dan jasa. Nih, kalau produk barang itu kelebihannya apa? Produknya dalam bentuk visi, ya, proses alur produksi jelas. Jadi kalau kita mau menawarkan barang kan ada, ini loh yang mau ditawarkan, ini loh tasnya, ini loh kerudungnya, kan seperti itu. Kita bisa lihat-lihat. Yang penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara sederhana dan murah. Kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain produk barang dan kecil revisi yang diperlukan untuk membuat desain yang bisa dikerjakan. Jadi sedapat mungkin produk kita jangan terlalu banyak kesalahan, ya. Kita usahakan seoptimal mungkin, sesempurna mungkin gitu ya produk yang kita buat sebagai prototipe itu baru kita tawarkan. Nah, kegiatannya seperti ini, dari mulai memformulasikan hasil marketing research, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Kita juga harus bisa mengukur diri. Ini kalau kita menerima pesanan kursi sampai 500, kira-kira sanggup tidak? Ya. Kalau kita menerima pesanan roti sampai 1000 piece, kira-kira sanggup atau tidak? Memperhitungkan peralatan, memperhitungkan karyawan yang bekerja, ya, seperti itu. Kemudian membuat sketsa dan membuat gambar kerja. Nah, ini pada pelajaran sebelumnya kita sudah sepakat bahwa produk yang akan kita buat adalah dengan memanfaatkan apa? Limbah kain perca, ya. Kalian kan sudah diberi tugas sama ibu untuk melihat bagaimana cara membuat aneka kerajinan dari kain perca, ya. Tutorialnya sudah dilihat? Sudah, ya. Beberapa waktu lalu juga sudah dibagi kelompoknya, ya. Nah, ini nanti yang akan kalian buat seperti ini kurang lebih, ya. Jadi manfaatkan handphone yang ada di tangan kalian ini untuk lebih banyak belajar. Dan banyak lagi, ini sebetulnya hanya salah satu saja ya yang sudah kita buka. Oke, ya. Selamat berkarya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siap untuk berkarya? Siap. Siap untuk menjadi wirausahawan muda? Siap. Oke, ya. Baik. Sekarang kita bagi kelompok, ya. Ibu yang membagi kelompoknya, ya. Supaya apa? Kalau kalian yang membagi kelompok biasanya pilih-pilih, ya Pak. Saya maunya sama si A, si B, si C, geng-gengan, nggak boleh. Ibu yang memilih, ya. Supaya apa? Satu kelompok itu bervariasi. Jangan semua satu kelompok yang ramai semua, atau satu kelompoknya yang diem semua. Harus digabung, ya. Siap ya, ibu yang bagi kelompok, ya. Yang pertama kelompok 1 itu sana, siap ya. Siap. Witri bagian menggunting, menjahit, finishing, ya. Perpaduan warnanya yang bagus, ya, yang menarik.
Kalau ini pakai aksesoris tambahan tidak? Pakai ya, ini ya, korsage ini. Pakai aksesoris tambahan, pakai renda, gitu ya. Iya. Ini bikin bros aksesoris tambahannya apa selain kain kerja? Ini kancing-kancing ini. Oh iya, kancing-kancing ya. Perpaduan warnanya yang serasi biar indah. Ya, ini tisu. Alat bantu untuk masukin gitu. Konsentrasi. Nah, uji konsentrasi. Kalau ibu sebutkan nama kelompoknya, tunjukkan gerakan dan suaranya sesuai dengan binatang yang sudah kalian pilih, ya. Kelompok 3. Meow. Kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 4. Baiknya untuk permainannya sebentar saja. Diharapkan nanti kalian ketika melakukan kerja kelompok, ya, semua harus berperan. Tidak boleh ada yang hanya melihat saja. Kemudian dari tiap kelompok harus ada satu pemimpin. Nanti yang mengatur pekerjaan teman-temannya, ya. Tidak boleh ada yang hanya menonton, semua harus bekerja, ya. Tim kita ini. Jadi bagaimana nanti keberhasilan pekerjaan kalian itu tergantung dari kekompakan kelompok. Siap? Siap. Nah, silakan mulai mengerjakan apa yang sudah kalian rencanakan, ya. Ya, kelompok 1 membuat tempat jarum, ya. Kelompok 1 membuat tempat jarum, kemudian kelompok 2 mana? Membuat tempat tisu. Oke. Kelompok 3 membuat bros dan iya. Rem ya, dicocok rem ya. Yang laki dilipat dulu. Ini dibalik dulu kan, dijahitnya dari dalam ya. Begitu. Iya. Ini paling disisakan sedikit, dibalik, dijahit lagi sampai sini. Sisakan sedikit. Dibalik. Ya, tapi ini kan sesuai dengan ini ada yang bulat, polanya ada yang persegi ya. Nanti hasilnya beda nggak? Yang pola bulat dengan pola persegi gitu. Oh sama. Ini yang bulat. Ya. Hati-hati, tak pakai tembak listrik.
Nah ini tidak dikurang ini tuh, nah dibakar supaya ininya rapi, ada korek api. Coba ini yang di sebelah. Nah ini supaya tidak benangnya tidak berantakan seperti ini dibakar, tapi tidak terlalu nempel. Rapi nantinya. Kalau mau pakai lilin saja, ya kan? Jadi nanti benang. Ya. Mana? Ini bisa. Ini pelan-pelan aja. Ya, kan pakai ya. Kalau mungkin nanti benangnya sudah lepas. Sisakan untuk bisa dilipat di ujungnya ya rapi, ya, jangan terlalu lepas. Ada yang sudah selesai, sepertinya ini pengerjaan bikin bros sih. Bros ada yang sudah selesai. Sudah berapa yang selesai? Oh iya. Ya. Boleh kalau yang sudah selesai boleh dipresentasikan ke depan. Bebek. Tidak fokus. Ayam. Kucing. Kambing. Ayam. Sapi. Supaya nggak ngantuk ya kalian ya. Coba. Ya, yang rapi. Kalau pakai lem tembak itu tidak bisa menjadi kelebihannya ya. Apa sudah ada yang jadi ini kan dengan kunci? Ya dari luar. Ya udah begini. Gantungannya ada udah. Tidak ada variasi lain? Itu aja? Nggak pakai lembak? Nggak pakai apa? Ada aksesoris. Sabar, iya sabar. Supaya indah ya. Ayo, ada yang sudah selesai? Gak apa-apa, tidak harus bersamaan. Yang sudah selesai dipresentasikan ke depan. Apa kelompok kucing? Meongnya sudah. Kucing. Ya sudah selesai sepertinya nih kelompok kucing. Cepet ya kalau bikin browsing cepet ya. Konektor ada yang sudah selesai. Konektor itu masih tetap ini ya, masih tetap dipakai ya. Jadi walaupun pandeminya sudah tidak terlalu kencang seperti dulu, tapi kita tetap harus jaga prokes ya. Menjaga stamina tubuh kita, kemudian tetap menjaga kebersihan ya. Tuh sudah ada yang jadi ini. Kalau ini tempat tisu yang kecil ya. Oke. Tempat tisu yang besarnya enggak buat. Ya, sepertinya kelompok 3 sudah selesai berapa ya? Siap presentasi ke depan? Sebentar, iya. Ini kelompok gantungan kunci sudah selesai belum? Belum. Ya. Ayam. Kucing.
Ya, kelompok 3 sepertinya sudah berhasil beberapa bros dan konektor. Siap ya, yang lain sambil menyimak ya, boleh memberi masukan. Sepertinya sudah banyak yang jadi ya, kreasinya ya. Silakan ke depan, kelompok 3. Kelompok 3 mana suaranya? Kucing. Yuk ke depan, silakan. Teman-temannya boleh menyimak, boleh memberi saran ya, masukan atas kreasi yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Silakan ke depan sini. Bawa kreasi yang sudah dibuatnya, bawa. Perlihatkan kepada teman-temannya. Ya. Ya, maju ke depan. Susmiarni, Fitriani, ya, Bunga, dengan Fitri dan Feby berlima ya. Oke. Anggap saja kalian akan menawarkan produk ini kepada konsumen ya. Coba perlihatkan bagi dengan teman-temannya. Siapa ketua kelompoknya? Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu konektor dan bros. Coba teman-teman yang lain perhatikan ya. Silakan tawarkan produk kalian. Itu baru prototipe-nya ya. Yang pertama ini adalah bros. Ini terbuat dari sisa-sisa kain. Nah, kain ini kita dapat dari 3 bubuk dan kita pergunakan sebaik mungkin untuk menjadi kerajinan yang sangat bermanfaat. Baik. Terus kegunaannya untuk apa itu produk? Ini buat di kerudung biar rapi. Ya, ya, untuk dikerudung biar rapi. Terus apa lagi produknya? Kelompok 3. Dan selanjutnya yaitu konektor. Konektor juga terbuat dari bahan-bahan kain percan, bisa dijadikan sama saja kayak bros. Dan isinya di sini ada kain kolor sama kain percan, terus kancing. Gunaannya yaitu untuk mempermudah menggunakan masker. Oke. Baik, itu ya produk yang dihasilkan oleh teman kalian dari kelompok 3. Coba perhatikan Kainnya, lalu kita bikin pola dan selanjutnya kita potong. Terus kita jahit, tapi jangan semuanya, disisain sedikit aja karena mau dimasukin dapron. Kalau udah kita dijahit, lalu dikasih gantungan ini, terus jahit. Dan kain perca ini kita dapatkan dari kebetulan tetangga saya, yaitu adalah tukang jahit. Jadi saya mengambilnya dari situ dan alhamdulillahnya dibolehkan oleh tukang jahitnya gratis. Ya, tuh, alhamdulillah. Ya, coba perlihatkan kepada teman-teman yang diambil. Mbak, yang diambil. Perlihatkan kepada teman-temannya. Ini kan teman-temannya calon konsumen. Bagaimana nih? Ada yang mau memberi penilaian? Ya, silakan. Bermanfaat sekali dan dibutuhkan banyak orang. Tapi kekurangannya, kreasi terlalu sederhana dan kurang variatif. Ya, kurang katanya variasinya. Bagaimana nih? Yang ini yang kurang variasi ya. Tapi ini ada yang sudah nih. Ya, yang dipegang oleh Tati ini sudah ada aksesorisnya. Jadi masukannya katanya ditambah lagi variasinya. Barangkali ada renda atau ada pernak-pernik lainnya, gitu ya. Itu maksudnya ya. Oke, dari yang lain ada lagi penilaiannya? Cukup. Nah, siap perbaikan? Siap. Siap. Siap kalau ada pesanan dalam jumlah banyak? Siap. Oke, terima kasih kelompok 4. Iya, kambing. B. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sama pengerjaannya ya. Tapi sudah selesai. Oke, iya. Silakan. Kelompok 5 sapi. Mau. Silakan. Ya. Ke depan. Ya. Berapa orang? 4 orang? Ini yang belum selesainya nggak apa-apa di bawah saya. Perlihatkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami dari kain perca membuat balon toples. Cara membuatnya yaitu siapkan toples 1, terus dibungkus sama kain perca, baik yang di bawah maupun tutupnya, terus dikasih hiasan seperti renda sama bunga. Oke, itu ya. Apa ada tambahannya? Pakai aksesoris tambahan ya selain kain perca ya. Apa aksesoris tambahannya? Renda sama bunga. Renda sama bunga. Oke. Bagaimana menurut teman-teman? Ada yang mau kasih penilaian? Ya. Untuk satu toples sebenarnya perpaduan warna dan warnanya sangat klasik, namun dalam pengerjaannya kurang rapi. Oh gitu. Ini sebetulnya idenya sudah bagus ya, kreatif ya. Tapi ini katanya menurut teman kalian pekerjaannya masih belum rapi ya. Oke, siap melakukan perbaikan? Siap. Siap. Ya. Ada lagi yang mau kasih penilaian? Hah? Ada tambahan? Sudah selesai kan? Ya. Sudah. Terima kasih kelompok 5 sapi. Yang semangat dong, sapi. Oke, kasih terus dong. Terima kasih. Oke, ya. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, kalian sudah mempraktekkan membuat prototype atau contoh produk dari barang ya. Barang yang akan kalian tawarkan adalah kreasi dari kain perca ya. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Ya, silakan kembali ke tempat dulu masing-masing. Baik ya, Ibu akan membahas, mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok ya. Yang pertama, kekompakan kerja dalam sebuah tim ya, kelompok itu Ibu lihat kalian sudah bagus ya. Jadi ada pemimpinnya, kemudian pembagian tugas juga secara merata, dan Ibu lihat tidak ada yang bengong, semua beraktivitas ya, itu sudah bagus. Kemudian dari kreasi yang kalian buat itu juga sudah bagus ya. Kalian sudah melakukan tahapan-tahapan bagaimana membuat sebuah produk ya. Kalian dari mulai mencari bahan baku, kemudian membuat konsep kan. Pada pertemuan terakhir kan kalian sebetulnya sudah membuat konsepnya ya, apa yang akan kalian buat pada kesempatan ini ya. Kemudian pembagian jadwal juga sebetulnya itu harus sudah terstruktur ya. Sebagian kalian sudah mengerjakannya di luar jam ini, dari mulai mencari bahan baku ya, mempersiapkan alat dan segala sesuatunya. Nah, kemudian produk yang kita buat tadi sudah dinilai oleh teman-teman kalian sebagai calon konsumen, gitu ya.
Jadi produk kita tawarkan, kemudian menerima masukan, ada yang masukannya sudah oke, sudah bagus gitu ya. Tapi ada juga evaluasi, oh ini kurang rapi, oh ini ternyata kreasinya masih terlalu sederhana gitu ya, kurang variasi gitu ya, atau apa itu dari kesesuaian corak, kesesuaian warna. Nah, saran-saran atau masukan seperti itu hendaknya kita terima, kita jadikan pertimbangan untuk membuat perbaikan di produk yang jadinya nanti gitu ya. Jadi setelah kita menerima masukan-masukan apa saja yang harus diperbaiki, kita buat kembali produknya dalam bentuk yang sudah jadi, itu baru kita tawarkan kembali kepada konsumen. Ini loh produknya sudah diperbaiki sesuai dengan harapan konsumen kita, seperti itu ya. Jadi itu prosedurnya sudah kalian jalankan. Harapannya mudah-mudahan nanti dalam aplikasi yang sesungguhnya kalian nanti melakukan sebuah wirausaha, tahapan-tahapan ini dilakukan gitu ya. Kalau misalkan produk kita sudah diterima oleh konsumen, kita juga harus siap ya. Misalkan oke, saya pesan 1000 piece karena untuk acara paket pernikahan, misalnya untuk cenderamata ya. Oke, saya pesan 100 tempat tisu yang ukuran besar untuk goodie bag acara pengajian gitu ya. Jadi itu kalian harus siap sampai ke sana, mempersiapkan bahan baku, kemudian mempersiapkan peralatan, pengerjaan dan sebagainya. Ya, oke, sudah kalian pahami pelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, ya. Nah, untuk tugas Ibu sudah membuat LKPD nanti untuk dikerjakan oleh perorangan. Kalian bisa lihat nanti di LMS ya. Ibu sudah share di situ, silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti di samping itu ada juga tugas yang harus kalian kerjakan kembali berkelompok, ya. Jadi dari produk-produk yang kalian sudah buat tadi itu, ini kita kan harus ada buat bungkusnya ya. Tidak mungkin kita jual telanjang seperti ini ya. Jadi dari produk-produk yang tadi kalian buat ini harus kita pikirkan bungkusnya apa ya, kemasannya apa ya, supaya lebih menarik ya. Ini juga. Nah, ini PR kalian. Tugas kalian secara berkelompok silahkan pikirkan untuk pelajaran yang akan datang ya. Jadi membuat kemasan produk ya, supaya kita ketika melempar ke pasar ini kemasannya sudah menarik karena sudah kita rancang sedemikian rupa ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang terjadi jika kita melakukan salah satu dari proses kerja produk? Oke. Apa yang terjadi apabila kita melewati atau mengabaikan tahapan-tahapan yang seharusnya kita lalui dalam pembuatan sebuah produk ya. Pasti itu hasilnya tidak akan maksimal ya. Umpamanya kita tidak melakukan uji kualitas ya. Misalnya ini kita buat apa ya contohnya. Nah, ini untuk tempat jarum ya. Kita tidak menguji. Misalkan ketika kita pegang atau tarik-tarik sedikit saja, kok ininya lepas gitu ya. Jadi kurang kuat. Artinya kualitasnya kurang maksimal. Ya, itu kalau kita melewati misalnya tidak ada uji kualitas. Atau kita juga tidak memenuhi keinginan konsumen. Padahal tuh konsumen sudah menilai. Ini loh, kreasinya kurang bagus, misalnya ini kok masih kurang rapi gitu ya. Kita abaikan saja, udahlah masa bodoh, kita bisanya seperti ini, nanti akan mengecewakan konsumen ya. Jadi hasil dari produk yang kita buat itu tidak akan maksimal kalau kita tidak memenuhi tahapan-tahapan yang semestinya kita lakukan ya. Nih misalnya kurang rapi, tapi kita nggak nurut, tetap aja kita bikinnya seperti ini kan, harusnya diperbaiki, dibuat lebih rapi supaya tidak mengecewakan, seperti itu ya. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah, ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya materinya itu adalah membuat kemasan untuk produk yang sudah kita buat. Sepertinya untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kalian sudah dari mulai teori sudah kalian terima, kemudian kalian juga sudah mempraktekkan apa pelajaran yang sudah disampaikan oleh ibu hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga stamina tubuh kalian supaya bisa tetap belajar dengan baik ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.